Halo Sobat Sehat, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sobat Sehat, tahu tidak komplikasi diare yang harus diwaspadai? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komplikasi diare yang harus diwaspadai. Apa saja sih komplikasi diare yang harus diwaspadai? Simak video ini sampai akhir ya. Diare merupakan gangguan pencernaan yang sangat umum dialami masyarakat. Kondisi ini membuat Anda lebih sering buang air besar dengan feses yang berair. Pada beberapa kasus, diare dapat sembuh dengan merupakan gaya hidup. Namun, beberapa orang beresiko mengalami komplikasi diare yang harus diwaspadai. Yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi merupakan komplikasi diare yang sering kali mengintai. Dehidrasi terjadi karena tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit akibat frekuensi buang air besar yang meningkat. Dehidrasi pun tak bisa dianggap remeh karena dapat mengancam nyawa jika tidak menangani dengan segera. Komplikasi diare ini utamanya berbahaya bagi anak-anak, kelompok lansia, dan orang dengan sistem imun yang pada orang dewasa yang mengalami diare. Indikasi jika ia mengalami dehidrasi termasuk rasa haus yang berlebihan, mulut atau kulit kering, lemah dan pusing, tubuh kelelahan. Sementara itu, pada bayi dan anak-anak, indikasi dehidrasi sebagai komplikasi diare yaitu popok tidak basah dalam 3 jam atau lebih pada bayi, mulut dan lidah menjadi kering, demam di atas 39 derajat Celcius, menangis namun tidak mengeluarkan air mata, perut dan mata atau pipi yang tampak cekung. Yang kedua, malabsorpsi. Komplikasi diare lainnya adalah malabsorpsi makanan. Komplikasi ini karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan dari makanan. Malabsorpsi juga dapat terjadi akibat penyakit yang memicu diare seperti infeksi dan alergi makanan. Tips menangani diare dengan cepat di rumah. Kebanyakan kasus diare tidak memerlukan penanganan dari dokter. Apabila Anda mengalami diare, tips berikut ini perlu diterapkan agar bisa pulih dengan segera. Yang pertama, mencukupkan kebutuhan cairan termasuk dengan minum air putih dan mengonsumsi air kaldu. Yang kedua, menghindari minuman berkafein termasuk teh atau kopi. Yang ketiga, menghindari produk susu, makanan berlemak, makanan tinggi serat, dan makanan yang terlalu banyak bumbu atau beberapa hari. Yang keempat, menghindari minuman beralkohol. Kapan harus ke dokter jika mengalami diare? Seperti yang saya sampaikan tadi, dehidrasi sebagai komplikasi diare dapat berakibat fatal. Jika diare tak kunjung hilang setelah 2 hari dan Anda mengalami tanda dehidrasi dan disarankan untuk segera menemui dokter. Kemudian, apabila Anda atau orang terdekat mengalami diare dan menunjukkan tanda-tanda berikut ini, Anda harus segera mencari bantuan gawat darurat. Yang pertama, rasa sakit yang parah di anus maupun di perut. Yang kedua, demam di atas 39 derajat Celcius. Yang ketiga, muncul darah di feses. Yang keempat, muntah. Yang kelima, mengalami buang air besar 6 kali atau lebih dalam 1 hari. Yang keenam, mengalami tanda-tanda dehidrasi termasuk mulut kering, rasa haus yang berlebihan, dan pusing. Sementara itu, pada anak-anak, dokter biasanya akan memberikan larutan rehidrasi oral maupun intravena pada beberapa kasus. Penanganan diare juga akan distandarkan pada penyakit penyebab diare seperti penyakit radang usus. Dan jangan lupa, gunakan BioGM secara rutin pada tempat-tempat yang menjadi sarang parasit penyebab penyakit seperti pada sumur atau selokan. Cara cerdas melindungi keluarga dan orang kesayangan dari parasit tak terlihat yang mengancam kesehatan keluarga kita. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita tetap sehat dan terhindar dari parasit penyebab penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobat Sehat.